Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 2, yaitu tentang mari melaksanakan sholat. Sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Nah, sekarang kita lanjut ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, pengertian sholat. Yang kedua, keutamaan sholat. Yang ketiga, mengenai ketentuan-ketentuan dalam sholat, meliputi syarat wajib sholat, syarat sah, rukun sholat, kemudian sunah-sunah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Mari kita simak satu persatu ya teman. Silahkan disiapkan dulu alat tulis untuk mencatat. Sebelum masuk ke pengertian sholat, kita harus tahu beberapa hal tentang sholat dulu ya. Allah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah amalan utama bagi umat Islam, di mana sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, sholat ini dalam sehari adalah 5 kali, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Pengertian sholat. Teman-teman, sholat secara bahasa artinya berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat berarti rangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun tertentu. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat? Karena di dalam sholat sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Antara lain, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya khusyuk akan dimasukkan surganya Allah, yaitu surga Firdaus. Sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, itulah teman-teman, antara lain mengenai keutamaan sholat. Sholat harus dilakukan dengan memenuhi berbagai ketentuan, yaitu meliputi syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan sunah sholat. Jadi sholat itu tidak asal melaksanakan begitu ya teman. Ada berbagai hal yang dimana di sini disebut sebagai ketentuan. Mari kita simak apa saja ketentuan dalam sholat. Yang pertama, kita akan belajar tentang syarat wajib sholat. Apa sih syarat wajib sholat itu? Syarat wajib sholat artinya ketentuan yang harus ditepati, sehingga menjadikan seseorang itu wajib melaksanakan sholat. Apa saja? Terdiri dari beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, dan tidak sedang terhalang untuk sholat, misalnya karena dia sedang haid ataupun nifas. Jadi syarat wajib sholat itu, cara mudahnya adalah hal-hal yang membuat seseorang itu wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau dia Islam berarti dia wajib sholat. Begitu ya teman, cara mudah untuk alur berpikirnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu adalah ketentuan yang menjadikan sahnya sholat. Jika ini tidak dilaksanakan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Apa saja? Antara lain,
suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi ketika kita sholat, badan itu harus bersih dan suci dari najis. Begitu juga pakaian yang kita kenakan dan juga tempat yang kita gunakan untuk sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, teman. Selanjutnya, ketika kita sholat harus menghadap kiblat ya. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Dan yang keenam, melaksanakan seluruh rukun sholat. Nah, itu adalah syarat sah sholat yang harus kita laksanakan ya, supaya sholat kita syah dan diterima oleh Allah. Setelah kita belajar tentang syarat sah sholat, kita akan belajar tentang rukun sholat. Ini adalah hal penting ya teman. Rukun sholat itu apa sih? Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus. Harus berarti wajib ya. Wajib dikerjakan dalam sholat. Apabila salah satu rukun sholat tidak dilakukan, maka apa? Sholatnya menjadi tidak sah. Apa saja rukun sholat itu? Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat ini boleh dilafalkan atau boleh juga dibaca di dalam hati ya. Niat ini dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi, usolli fardhol maghribi thalatha rakaataini dan seterusnya, kemudian Allahu Akbar. Boleh begitu, atau boleh juga ketika Allahu Akbar hati kita sambil membaca niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Bagaimana jika kita tidak mampu? Jika kita tidak mampu berdiri, maka sholat dapat dilakukan dengan duduk. Jika duduk tidak bisa, maka dengan berbaring. Dan jika tidak bisa berbaring, asalkan masih sadar, sholat boleh dilakukan dengan isyarat menggunakan mata ya. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah kita takbiratul ihram, maka rukun sholat selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat bacaan yang harus dibaca ketika sholat ya teman. Kalau membaca surat pendek itu merupakan sunnah sholat. Kalau Al-Fatihah itu masuk rukun sholat. Teman-teman pasti sudah bisa dan hafal ya surat Al-Fatihah. Selanjutnya adalah gerakan ruku. Gerakan ruku adalah membungkuk dengan tangan mengepal di lutut seperti gambar ini ya. Selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal ini adalah gerakan bangun dari ruku ya teman-teman, sambil mengangkat kedua tangan sejajar dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya adalah sujud. Sujud merupakan rukun sholat ya, dan gerakannya seperti gambar yang ada di bawah ini teman. Ketika sujud, apa saja yang harus menempel di bumi atau tempat sajadah kita? Antara lain adalah dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan kaki. Dan jangan lupa, kaki itu jempolnya memancat ya teman. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Setelah sujud, kita melaksanakan duduk di antara dua sujud. Jadi kan kita sujud dulu, kemudian kita bangun, itu yang disebut sebagai duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud kembali. Nah, bagaimana posisi kaki ketika duduk di antara dua sujud? Lihatlah gambar ini. Rukun sholat selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Teman-teman,
Tasyahud akhir itu biasa kita sebut sebagai tahiyat akhir ya. Jadi kalau tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Namun biasanya yang berjalan di masyarakat, ketika tasyahud awal itu lupa tidak dilaksanakan, maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud yang dilakukan ketika kita melakukan kelupaan atas gerakan sholat. Itu biasanya diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, teman-teman, duduk tasyahud akhir ini kita lakukan pada rakaat terakhir sebelum salam. Dan lihat posisi bagaimana tangan dan bagaimana posisi kaki yang benar seperti pada gambar di bawah ini. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Rukun sholat yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi Muhammad pada tasyahud akhir. Jadi teman-teman, ketika tahiyat, itu kan awalnya at-tahiyatul mubarakat dan selanjutnya itu ya, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, bacaan tasyahud akhir, bacaan tasyahud secara umum ya, awal dan akhir, itu wajib dibacanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya boleh dibaca, boleh tidak. Rukun sholat yang ke-12 adalah membaca salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil kepalanya menengok ke arah kanan. Nah, salam itu kan ada dua ya teman, ke kanan dan ke kiri. Namun yang sifatnya wajib adalah menengok ke arah kanan. Kalau yang ke arah kiri itu sunnah. Rukun sholat yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, gerakannya harus urut ya. Dimulai dari tadi niat, takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, dan selanjutnya sampai terakhir salam. Gerakan ini tidak boleh dibolak-balik ya teman. Baiklah, itu tadi tentang rukun sholat. Nah, sekarang kita akan berpindah topik tentang contoh sunah-sunah sholat. Apa itu sunah-sunah sholat? Sunah sholat adalah suatu amalan dalam sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, namun sholatnya tetap sah. Begitu ya. Apa saja contohnya? Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, tasyahud awal atau yang kita sebut sebagai tahiyat awal. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Apa itu doa iftitah? Doa iftitah yang bunyinya adalah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan selanjutnya. Itu ya teman. Dan contoh yang terakhir di sini adalah membaca salam kedua, yaitu salam yang menengoknya ke kiri. Baiklah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sholat dapat dikatakan batal jika terjadi atau melakukan beberapa hal yang membatalkan sholat. Nah, bagaimana jika sholatnya batal? Maka kita harus mengulang dari awal lagi. Hal-hal apa saja yang membatalkan sholat, teman? Nih, kita simak ya. Yang pertama, berhadas besar ataupun kecil. Yang kedua, terkena najis. Yang ketiga, berkata-kata selain bacaan sholat dengan sengaja. Yang keempat, terbukanya aurat dan kita sadar akan terbukanya aurat itu. Yang keempat, mengubah niat. Yang keenam, makan dan minum. Yang ketujuh, bergerak lebih dari 3 kali yang bukan gerakan sholat dalam satu rukun. Misalkan dalam satu rukun itu ketika kita sujud ya, kok telinga kita gatal kemudian kita garuk-garuk terus sampai gerakan kita itu lebih dari 3 kali, maka sholat kita batal. Nah, teman, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Materi selesai, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Semoga setelah ini kita dapat melaksanakan sholat dengan lebih baik lagi
lebih khusyuk serta sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam sholat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like and subscribe ya.